Hai, apa kabar kalian semua para pecinta alur cerita film? Kembali lagi di channel PDW Film yang akan selalu mengulas film-film seru. Dan di video kita kali ini, kita akan mereview film yang berjudul The Descent yang tayang pada tahun 2005. Film ini menceritakan sekelompok gadis yang menemukan makhluk aneh di dalam goa. Dan seperti biasa, kita langsung saja ke pembahasannya. Di awal skin, kita akan diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Sarah sedang berkendara dengan suami dan anak perempuannya. Namun naas di tengah jalan mereka harus mengalami kecelakaan yang membuat suami dan anaknya harus tiada di awal film ini. Skin berpindah kepada Sarah yang sudah berada di rumah sakit dan mengalami syok akan kehilangan keluarganya. Dan singkat cerita, datanglah teman Sarah yang bernama Bethany dan dia mengajak untuk berpetualang bersama Sarah menyusur goa agar dia bisa sedikit menghilangkan stres yang sudah menimpa hidupnya. Di sini Sarah bertemu dengan teman lamanya yang bernama Juno yang terlihat dia adalah orang yang paling mahir dalam berpetualang, dan teman lainnya yang bernama Samantha, Rebecca, dan teman barunya yang bernama Holly. Mereka sempat bereuni ceria sampai hari berganti kepada esok paginya. Mereka berenam pun bersiap-siap untuk menuju Goa Bornholm untuk melakukan petualangan. Perjalanan ditempuh menggunakan mobil, dan ketika mereka akan meneruskan dengan berjalan kaki, Juno meninggalkan buku panduan Goa Bornholm di mobil dan tidak membawanya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di bibir goa dan ternyata ini adalah goa vertikal yang pintu masuknya berada di atas, dan tanpa berlama-lama mereka pun memulai turun dengan Juno sebagai pemimpin dari petualangan tersebut. Perjalanan dimulai dengan menuruni ke dalam goa, dan di sini Juno mengatakan jika jalur yang benar adalah menuju ke bawah goa tersebut. Sempat melewati beberapa lorong, akhirnya mereka mulai berada di goa yang sangat luas dan sempat beristirahat di sana untuk memakan makanan sejenak. Rebecca yang sedang melihat-lihat sekitar tidak sengaja melihat satu celah dan menyebutkan jika itu adalah rute yang benar. Sarah sempat ragu dengan mengatakan jika rute itu tidak seperti yang tertulis di buku panduan. Namun di sini Juno menyangkalnya dengan mengatakan jika dia tidak akan pernah percaya dengan isi buku panduan tersebut. Lorong ini sangat sempit dan mengharuskan mereka masuk satu persatu dengan posisi tiarap menuju ruangan goa lainnya. Namun Sarah yang berada di posisi paling belakang, naas dia harus tersangkut dan tidak bisa untuk maju atau mundur sedikit pun. Juno mencoba membantunya, namun ketika dia akan menarik tubuh Sarah, tiba-tiba saja batu di atasnya bergeser yang menjadikan mereka panik dan harus bergerak dengan lebih cepat. Beruntung Sarah selamat dari reruntuhan batu itu, tapi sayangnya tas perlengkapan tali tertinggal di ruangan sebelumnya dan tidak bisa mereka ambil lagi. Keadaan mulai panas ketika jalur pulang mereka tertutup. Di sini Rebecca mengingatkan jika ada 3 jalur lainnya menurut buku panduan Goa Bornholm tersebut. Ketika dia menanyakan buku itu kepada Juno, dia mengatakan jika buku disimpan di mobil dan diketahui jika Juno sudah mengganti tujuannya dan menyadarkan mereka jika itu bukan Goa Bornholm yang seharusnya mereka jelajahi dan tidak akan ada seorang tim SAR pun yang akan datang untuk mencari mereka. Karena dirasa mereka tidak punya pilihan selain mencari jalan keluar lain, mereka pun memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan sampai di mana Samantha yang berada di garis depan harus diberhentikan oleh Juno yang ternyata dia berada di tepi jurang yang hampir saja membuatnya terjatuh. Karena jalan goa berada di seberangnya, di sini Rebecca dengan sukarela membuat jalur untuk rekan lainnya dan terlihat jika di jalur itu ada pengait yang menyadarkan mereka jika seseorang pernah melalui jalur itu sebelumnya. Perjalanan dimulai kembali dan di sini mereka menemukan sebuah gambar yang menunjukkan jika goa itu memiliki 2 pintu masuk yang membuat mereka kembali bersemangat untuk mencarinya. Saat mereka menemukan 3 jalan yang bercabang, di sini Juno menggunakan korek api agar dia bisa mengetahui jalan yang benar dengan oksigen yang mengalir ke pintu keluar.
Sesaat Juno menemukan jalan itu, Holly yang sudah frustasi langsung menerobos dan berlari ke arah lubang kecil di jalan itu. Sempat dikejar oleh Juno, kondisi goa yang gelap mengharuskan Holly terperosok ke dalam lubang. Juno yang sempat berhasil meraih tangan Holly sangat disayangkan jika Holly harus terjatuh ke dasar lubang yang lumayan dalam itu. Holly masih selamat dan singkat cerita, mereka semua ikut turun ke bawah lubang untuk menolong Holly yang sudah sulit untuk bergerak dan tulang kakinya yang sedikit keluar dari tempatnya. Di sini mereka harus dengan terpaksa membuat perban dan memasukkan kembali tulang Holly, dan di saat semua sibuk, Sarah malah jalan-jalan melihat sekitar lokasi itu dan sangat mengejutkan jika dia melihat sesosok makhluk dari jauh di tempat itu. Juno yang menyusul Sarah memintanya untuk kembali, namun Sarah meyakinkan jika dirinya melihat seseorang dan berharap orang itu bisa membawa keluar dari goa aneh tersebut. Perjalanan dimulai kembali sampai di mana mereka tiba di satu ruangan goa yang sedikit lebar. Ketika mereka menyalakan inframerah dari kamera untuk melihat sekitar, tiba-tiba saja sesosok makhluk aneh terekam oleh kamera itu dan mencoba menyerang mereka dan kembali bersembunyi dari kegelapan. Keadaan mulai menjadi kacau tidak terkendali sampai Juno menyalakan flare dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengambil salah satu jalan yang ada di tempat itu. Sarah yang tidak tahu makhluk apa itu meminta Juno untuk melempar flare itu, namun tidak lama sosok itu kembali muncul dan mereka langsung berlarian ke arah jalan yang sebelumnya mereka pilih. Holly yang patah kaki sayangnya harus tertinggal dan makhluk itu langsung menyerangnya dan membuatnya harus meninggoy di skin ini. Juno yang melihat kejadian itu mencoba menolong Holly dan pertarungan antara Juno dan makhluk aneh pun tak terhindarkan. Juno berhasil melawan makhluk aneh itu, namun sayangnya Holly tidak terselamatkan, dan ketika Juno sedang berpikir apa yang sudah terjadi, tiba-tiba saja Bethany datang untuk menjemput Juno, dan Juno yang masih di dalam posisi bertempur tidak sengaja mengarahkan senjata ke leher Bethany yang menjadikan dia langsung sekarat di skin ini. Dengan egg-out tambahan sebelum tumbang, Bethany tidak sengaja mengambil kalung yang dipakai oleh Juno, dan di sini Juno malah meninggalkan Bethany yang sudah terkapar lemas tidak berdaya. Skin beralih kepada Sarah yang ternyata dia malah pingsan saat berlari dan sekarang dia tersadar di tempat stok makanan dari si makhluk aneh tersebut. Ketika Sarah melihat Holly yang akan disantap, hampir saja dia menjadi santapan juga, namun beruntung Juno yang memanggil Sarah bisa mengalihkan makhluk itu dari Sarah. Dan di skin ini diketahui jika makhluk ini tidak bisa melihat namun sangat sensitif dengan pergerakan dan suara yang ada di sekitarnya. Rebecca yang berlari bersama Samantha mulai menyadari jika makhluk itu memang tidak bisa melihat karena saat mereka bertemu, makhluk itu hanya melewatinya tanpa menyerang. Kembali kepada Sarah yang berada di tempat persediaan makanan, dia berusaha membawa peralatan di tubuh Holly dan membuat obor dari bahan yang Holly bawa. Lalu beralih kepada Samantha dan Rebecca yang masih mencari jalan keluar. Di sini mereka harus dikejutkan dengan kedatangan makhluk aneh yang mengagetkan mereka. Dan karena mereka berteriak, maka makhluk itu pun mencoba menyerangnya. Namun ketika Samantha sudah terdesak, beruntung Juno datang dengan menancapkan besi dan akhirnya mereka berdua pun selamat dari serangan tersebut. Di sini Juno mengatakan jika makhluk itu membunuh Holly dan Bethany yang membuat Samantha menjadi marah kepada makhluk tersebut. Mereka merencanakan perjalanan pulang karena Juno melihat tanda-tanda menuju pintu keluar. Dan kembali kepada Sarah yang tidak sengaja menemukan tubuh Bethany yang sudah sekarat. Di sini Bethany menceritakan semuanya dan memberikan kalung Juno jika kalung itu adalah pemberian dari suami Sarah yang sudah meninggoy.
Hal itu menyadarkan Sarah jika selama ini suaminya berselingkuh dengan Juno, dan Bethany menyarankan untuk menjauhi Juno dan mencari jalan keluar sendiri. Namun belum saja berpikir banyak, tiba-tiba makhluk goa kembali muncul dan mencoba menyerang Sarah, dan Sarah yang sedang dalam posisi marah dengan mudah menjatuhkan makhluk aneh dari goa tersebut. Sarah mencoba lari, namun sialnya dia harus tercebur ke dalam kubangan merah dan kembali harus bertarung melawan makhluk aneh tersebut. Sarah kembali memenangkan pertarungan dan dia melakukan teriakan kemenangan yang terdengar oleh Juno, Rebecca, dan Samantha. Juno ingin kembali menjemput Sarah meski Samantha mengatakan jika Sarah sudah tidak selamat dengan teriakannya itu. Namun ketika Juno mencoba menyenter ke arah belakang, sangat mengejutkan jika ada banyak makhluk goa di belakang mereka yang mengharuskan Juno berteriak kepada Samantha dan Rebecca untuk berlari. Samantha yang berlari lebih awal, dia terjebak di tepi jurang dan dengan tangan yang terluka, dia harus menyeberang jalan itu dengan cara menggantung. Namun di tengah jalan, Samantha sudah tidak kuat untuk memanjat tebing itu dan Juno dan Rebecca yang menyusul menyuruh Samantha agar kembali dari tempat itu. Belum saja sempat untuk berpikir, Samantha harus dikejutkan dengan makhluk goa yang berada di depannya, dan dengan posisi badan yang tergantung, Samantha pun harus melawan makhluk goa tersebut. Sangat disayangkan Samantha harus tercabik di skin ini, namun dia berhasil menumbangkan makhluk itu dan terjatuh ke bawah. Dan saat Juno dan Rebecca meratapi nasib temannya, tiba-tiba saja makhluk goa yang di belakang berhasil menarik Rebecca yang harus menyusul Samantha yang sudah meninggoy. Juno yang sudah pasrah, dia memilih untuk melompat ke bawah daripada harus termakan oleh makhluk goa, dan sangat beruntung Juno terjatuh di tempat yang berisi air yang membuat Juno berhasil selamat. Juno mencoba untuk memanjat, tapi ketika dia akan tergelincir, Sarah yang sudah ada di lorong langsung menarik tubuh Juno, dan di sini akhirnya mereka berdua pun bertemu. Sarah menanyakan bagaimana nasib temannya, terutama Bethany yang ditinggalkan oleh Juno, dan Juno menjawab jika mereka sudah tiada. Tanpa berpikir lama, Sarah pun langsung mengajak Juno untuk keluar dari tempat itu dengan nada yang ketus. Di tengah perjalanan, mereka sempat dihadang oleh makhluk goa, tapi karena mereka sudah terbiasa melawan makhluk itu, dengan mudah Sarah dan Juno menumbangkan semua makhluk goa tersebut. Namun di saat semuanya sudah baik-baik saja, Sarah langsung mengambil alat panjat Juno dan menatap Juno dengan sangat tajam. Dan ketika terdengar banyak makhluk goa yang akan mendekat, di sini Sarah menunjukkan kalung Juno dan menikam Juno di bagian kakinya, lalu meninggalkannya untuk menjadi santapan para makhluk goa tersebut. Sarah kembali berlari mencari jalan keluar sampai di mana dia tergelincir ke dalam lubang, dan ketika dia terjatuh terlihat sedikit cahaya matahari di sana, dan ketika dia gapai akhirnya dia bisa menghirup udara segar dan berhasil keluar dari goa aneh tersebut. Dan tidak lama setelah skin ini, film pun selesai. Nah, film yang sangat seru dan sangat kita sarankan untuk menonton film aslinya. Jangan lupa like dan subscribe karena kita akan membahas alur cerita film ini di bagian keduanya. Sampai jumpa. Terima kasih.